Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-22 ini, kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Az-Zariyat. Sahabat Al-Quran, surah Az-Zariyat ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai nama bagi surah ke-51 dalam susunan mushaf. Surah ini berstatus makiyah dan terdiri atas 60 ayat. Penamaan yang sama juga digunakan dalam berbagai mushaf Al-Quran di sejumlah negara, seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Az-Zariyat diambil dari kata yang disebutkan pada awal surah ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadh-dhariyati dharwa, yang artinya demi angin yang menerbangkan debu. Sahabat Al-Quran, nama Az-Zariyat sekaligus menjadi objek sumpah Allah. Melalui sumpah tersebut, Allah menegaskan bahwa apa yang dijanjikan kepada manusia pasti akan terjadi. Dan hari pembalasan tidak mungkin diingkari. Secara kebahasaan, Az-Zariyat merupakan isim fa'il berbentuk jamak berasal dari akar kata dzaro yang bermakna menerbangkan dan menyebarkan. Ungkapan dzaratur rihut turaba menggambarkan angin yang menerbangkan debu dan membuatnya berpindah. Nah, sahabat Al-Quran, menariknya pada ayat ini subjek yang disifati dengan Az-Zariyat tidak disebutkan secara eksplisit. Para mufasir kemudian memberikan beragam penafsiran. Tafsiran yang paling banyak diterima menyatakan bahwa yang dimaksud adalah angin, sehingga maknanya adalah demi angin yang menerbangkan. Nah, Ibnu Asyur menawarkan nuansa makna yang lebih spesifik sahabat Al-Quran. Ia memahami angin bukan semata sebagai penerbang debu, melainkan sebagai kekuatan yang meniup dan menyebarkan awan sebelum akhirnya awan-awan tersebut berkumpul dan menurunkan hujan. Sahabat Al-Quran, kata Az-Zariyat dengan pola dan redaksi seperti ini tidak ditemukan dalam surah lain selain surah Az-Zariyat. Keunikan tersebut ditambah dengan posisinya di awal surah yang menjadi alasan utama penamaan surah ini. Nah, sahabat Al-Quran, penamaan berdasarkan diksi khas di bagian awal surah merupakan praktik yang lazim dalam Al-Quran. Sebagaimana tampak pada surah-surah seperti Al-Anfal, Al-Isra, Ar-Rum, dan Fatir. Nah, surah ini juga menegaskan keniscayaan hari kebangkitan dan pembalasan, membantah para penusta risalah Nabi Muhammad, menyampaikan ancaman bagi para pengingkar, sekaligus menggambarkan kenikmatan bagi orang-orang beriman di surga. Nah, berbagai fenomena alam seperti hembusan angin, proses terbentuknya awan hujan, kapal-kapal yang berlayar dengan mudah di lautan, hingga peran para malaikat dalam mengatur urusan disajikan sebagai bukti nyata keesaan dan kekuasaan Allah. Nah, sahabat Al-Quran, semua itu menunjukkan bahwa membangkitkan manusia setelah kematian bukanlah perkara yang sulit baginya. Penetapan nama Az-Zariyat dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia juga didasarkan pada popularitasnya dalam literatur tafsir, hadis, dan ulumul Quran. Nama ini juga digunakan oleh mayoritas kitab klasik dan disebut dalam berbagai riwayat sahabat dan tabi'in, diantaranya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Ikrimah, dan Al-Hasan Al-Basri. Bahkan di sahabat Al-Quran dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab membaca surah Qaf dan Az-Zariyat dalam salat zuhur sebagai berikut. An Abil Mutawakkilin Naji anna Umar qara'a fi zuhri bi Qaf wa Zariyat. Yang artinya, Abul Mutawakkilin Naji menceritakan bahwa Umar membaca dalam salat zuhur surah Qaf dan Az-Zariyat. Sahabat Al-Quran, selain Az-Zariyat, surah ini juga dikenal dengan nama Wadh-Dhariyat, yakni dengan mempertahankan waw qasam pada awal ayat. Kedua nama ini telah digunakan sejak masa sahabat dan tabi'in serta dipakai secara saling menggantikan. Perbedaan redaksi tersebut tidak menunjukkan perbedaan makna, melainkan hanya variasi dalam cara penamaan surah. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-22 bulan Ramadan ini tentang surah Az-Zariyat. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.